Terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. Terkait penggeledahan, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Fida. Kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tengah diusut KPK. Tim penyidik KPK turut menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan ini. Dulunya adalah mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat, kepala daerah, setingkat kepala daerah. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dengan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik. Hingga kini belum diketahui konstruksi kasus, termasuk siapa saja sosok yang terlibat. Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK. Ini bukan clickbait teman-teman, tapi beneran kejadian di Bandung. KPK turun tangan nih buat nyari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Nah, salah satu tempat yang jadi sasaran adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jadi KPK itu sebenarnya lagi mendalami kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan udah nerbitin surat perintah penyidikan dari 27 Februari 2025. Nah, sampai di mana Senin kemarin tim penyidik langsung turun ke Bandung buat ngumpulin bukti. Dan di mana dua pimpinan KPK udah juga konfirm nih kalau penggeledahan ini memang ada hubungannya sama perkara BJB. Yang bikin makin penasaran teman-teman, sebenarnya udah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, tapi KPK kabarnya masih merahasiakan identitasnya. Kata pihak KPK sih keputusan buat ngumumin tersangka itu ada di tangan penyidik. Nah, kira-kira kasus ini bakal berujung kemana teman-teman? Apakah RK bakal terseret atau cuma jadi saksi aja? Coba saya pendapatkan di komen dan kita tunggu kabar terbarunya ya teman-teman. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Ridwan Kamil diperiksa KPK terkait dugaan korupsi Bank BJB. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. KPK geledah rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat terkait kasus korupsi BJB atau Bank Pembangunan Jawa Barat Banten. Hah? Masa sih Kang Emil ini korupsi? Padahal Kang Emil ini kan terkenal sebagai pejabat yang santun, sopan, jujur, bersih, baik hati, kerjanya bagus, nggak neko-neko, pinter. Tapi masa iya Kang Emil ini korupsi atau sengaja dijadikan tersangka korupsi atau gimana, atau dituduh gimana? Aduh nggak tahu gimana ini ya. Menurut netizen gimana? Kang Emil ini bener-bener korupsi atau bagaimana? Ini sih terkait kasus markup pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan uang daerah senilai 200 miliar. Wow, 200 miliar. Ya, mudah-mudahan KPK benar-benar menyelidiki ini sampai tuntas dengan benar. Kalau memang Kang Emil ini bersalah, ya harus diproses secara adil. Kalau memang nggak bersalah, ya semoga yang salah siapa itu ketangkep ya. Kita doakan semoga Kang Emil ini baik-baik saja. Saya sih nggak curiga ya kalau Kang Emil itu korupsi, karena kelihatannya Kang Emil baik-baik aja, nggak bermasalah sebagai pejabat, ya kan? Kalau menurut netizen gimana? Kang Emil ini bersalah atau enggak ya? Mungkin sebagian daripada kalian belum dapat melihat berita yang ini, tapi para ateng udah sibuk banget nih mention dan nge-tagin gue di berita yang ini. Berita yang ini kan, yang para wabah sibuk banget nge-tag dan mention gue, apalagi di bagian di kumparan ya. Jadi nih, KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di Bank BJB. Ini yang harus para wabah pahamin ya. Baca dulu beritanya yang baik. Yang pertama, KPK di sana memang sudah menentukan tersangka, tapi belum menyebutkan siapa tersangkanya. Dan andai kata rumahnya Ridwan Kamil digeledah mencari barang bukti, ya udah biarkan aja para penegak hukum menjalankan tugasnya. Dan kalau misalnya sampai ketemu bukti, ya bukannya bagus, tipikornya malah bisa cepat terungkap. Yang kedua, andai kata ditemukan bukti di rumahnya Pak Ridwan Kamil, otomatis tanda kutip Pak Ridwan Kamil akan bisa jadi tersangka. Walaupun gue adalah seorang pendukungnya dulu ya. Tapi kalau misalnya seorang Ridwan Kamil sampai melakukan tipikor, ya udah kita kawal supaya dia diadili sesuai dengan perbuatannya. Masa udah tanda kutip maling
kita masih dukung. Inilah yang bedainnya gua sama para wabah. Nih, contohnya ya, kalau para wabah udah tahu ada mantan menteri perdagangan yang menguntungkan orang lain melakukan tipikor. Tipikor tuh nggak cuma ngambil duit doang ya, banyak loh contoh gratifikasi dan segala macem. Itu masih dibelain. Kan si TL nggak melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, tapi menguntungkan orang lain. Bla 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 bla. Koruptor nggak pantas dibela. Ya. Yang ketiga, ya, di kaum kumparan nih, karena gue kan ngeliat berita di kumparan nih, kaum kumparan emang super duper ajaib. Nih, gue jelasin kenapa ajaibnya. Tukang tahu Japan. Masa sih barisan Prabowo pakai baju oranye? Ini nih artinya ya, tukang tahu Japan. Kalau misalnya orang yang ada di barisannya Pak Prabowo juga mah kena juga hal-hal yang kayak gini, artinya Pak Prabowo itu tidak pilih-pilih dalam memberantas korupsi, dalam menegakkan hukum. Harusnya lu tuh bersyukur punya presiden yang gak mementingkan kepentingan kelompoknya, tapi mementingkan kepentingan rakyatnya. Ini ya para wabah, kalau lu orang berpikir bahwa gue akan nangis di pojokan gara-gara Ridwan Kamil dijadikan tersangka atau terkait kasus korupsi atau whatever it is, lu salah besar. Gue malah tertawa ketika ada koruptor yang ditangkepin. Kenapa? Koruptor adalah maling uang rakyat. Koruptor adalah orang yang rugiin lu sebagai pembayar pajak. Ngapain lu belain coba? Walaupun dia ada di kelompok gue, tetap aja namanya orang salah harus tetap menanggungjawabkan perbuatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil pada Senin 10 Maret 2025 dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Kasus ini mencuat setelah laporan mengenai dugaan penyalahgunaan dana dan suap yang melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta. Penggeledahan dilakukan di rumah pribadi Ridwan Kamil di Kota Bandung dan kantor-kantor yang terkait dengan dugaan kasus ini. KPK menyita beberapa dokumen penting, alat elektronik, serta bukti transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan praktek korupsi di Bank BJB. Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh sejumlah pejabat Bank BJB dalam penyaluran kredit dan investasi yang tidak sesuai prosedur. KPK menduga ada aliran dana mencurigakan ke beberapa pihak, termasuk sejumlah mantan pejabat tinggi di Jawa Barat. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 tersangka yang terdiri dari pejabat Bank BJB dan beberapa pihak swasta. Namun KPK belum mengungkap secara rinci identitas mereka kepada publik. Menanggapi penggeledahan ini, Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya siap bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap kebenaran. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktek korupsi yang dituduhkan. Saat ini KPK masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam pengembangan kasus. Proses pemeriksaan saksi-saksi termasuk pejabat aktif dan mantan pejabat di Bank BJB masih berlangsung. Publik menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah Ridwan Kamil benar-benar terlibat dalam kasus ini atau hanya diperiksa sebagai saksi. KPK menegaskan akan bekerja secara transparan dan profesional dalam menangani kasus ini.